Bertemu lagi di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah warga demo melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Aliansi Rakyat Bone Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Demonstran menilai kenaikan pajak sebesar 300% membebani masyarakat dan tidak pro terhadap kondisi rakyat saat ini. Sementara Pemkab Bone membantah kenaikan PBB sebesar 300%, melainkan 65%. Demo sempat memanas saat demonstran berusaha masuk ke kantor bupati untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah gentar ketika wakil bupati dan bupati Bone tidak hadir menemui kami. Unjuk rasa warga di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang terlihat di layar kaca, Saudara, berlangsung ricuh. Tampak pada visual warga melempari aparat keamanan dengan botol air mineral, sementara polisi berlindung di balik tameng. Masih bicara kenaikan PBB namun di tempat berbeda. Setelah berunjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur, kini warga Pati, Jawa Tengah membuat posko mengawal proses pansus pemakzulan Bupati di DPRD setempat. Posko dibangun masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Bupati. Posko untuk mengawal proses pansus pemakzulan yang saat ini bergulir di DPRD Pati. Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hari ini rapat pansus hak angket DPRD Pati tentang pemakzulan Bupati Sudewo digelar dengan agenda pemeriksaan 3 camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Dari hasil pemeriksaan ditemukan soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan bukan atas perintah bupati. Namun terkait kenaikan pajak hingga 250% merupakan keputusan bupati, bukan usulan dari camat. Ini dari usulan siapa? Pak Bupati, katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri terus mengawasi dan memantau proses politik yang terjadi di Pati melalui panitia khusus atau pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten setempat. Teguran dan evaluasi telah dilayangkan Kementerian Dalam Negeri atas kebijakan Bupati yang dinilai memicu polemik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan hingga kini Sudewo masih berstatus aktif sebagai Bupati. Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil Pak dengan Kemendagri Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Usai didesak mundur warganya dan bergulirnya pansus pemakzulan ya. Lihat lagi publik. Bahkan dirinya tidak hadir dalam upacara HUT RI ke-80 yang digelar di halaman pendopo Kabupaten Pati pada Minggu 17 Agustus lalu. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin yang kala itu bertugas sebagai inspektur upacara di Kabupaten Pati, Sudewo tidak dapat menghadiri upacara HUT RI dikarenakan sedang sakit. Dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah menghubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik ketika sejumlah kebijakannya dinilai warga Pati tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya mengenai kenaikan pajak hingga 250%. Meski kebijakan sudah dibatalkan, namun warga yang terlanjur geram meminta agar Sudewo segera mundur dari jabatannya. Desakan ini membuat DPRD Pati Jawa Tengah menyepakati hak angket dan telah membentuk pansus pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Terkait kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai membebani rakyat, Gerindra yang merupakan partai pendukungnya menegaskan telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo. Diberi teguran yang keras, ya, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Pekan lalu, aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berakhir ricuh. Ketegangan terjadi saat Bupati Sudewo dilempari botol oleh pengunjuk rasa. DPRD Pati saat ini tengah menjalani proses pemakzulan melalui pansus hak angket. Dari 22 tuntutan massa, pansus mencatat ada 12 poin dugaan pelanggaran Bupati untuk didalami. Tim Liputan, Kompas TV.
Aksi massa menolak kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 terjadi di Pati dan juga di Bone. Di Bone warga berdemo di depan kantor Bupati, bahkan sempat terjadi kericuhan. Sementara di Pati, warga kini mulai membangun posko untuk mengawal pansus pemakzulan. Kita terhubung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Rahmatullah di Bone dan juga Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Kita ke Bone terlebih dahulu. Selamat petang Rahmatullah, bagaimana kondisi di sana? Tadi kan demo sempat terjadi kericuhan, apakah massa kemudian juga sudah mendapat respons dari otoritas setempat? Ya, dapat saya laporkan saat ini massa sudah mereda, gejolak massanya sudah mereda. Beberapa perwakilan dari massa sudah diterima langsung oleh pemerintah setempat. Halo Mbak. Apa yang kemudian menjadi pemicu akhirnya demo ini berujung jadi ricuh, Rahmatullah? Iya, dari pendemo bisa terjadi kericuhan dikarenakan tidak adanya pihak dari pemerintah menemui pendemo. Sedangkan pendemo ini menuntut untuk supaya bupati dan wakil bupati dapat menemui langsung para pendemo. Apa saja yang jadi tuntutan massa? Sementara ini tuntutan massa tetap pada koridornya, yaitu membatalkan PBB P2 untuk tahun ini dan menuntut bahwa Kepala Bapenda Kabupaten Bone agar turun dari jabatannya. Oke, berapa kenaikan sebenarnya angka kenaikan PBB P2 yang dari kebijakan Bupati ini? Untuk informasi yang kami dapat dari massa pendemo bahwa kenaikan PBB ini mencapai 300%, Mbak. Namun dari pihak pemerintah sendiri mengeluarkan statement bahwa kenaikan PBB ini hanya sebatas penyesuaian sebesar 65%. Oke, baik, dari Rahmatullah di Bone kita akan ke Pati, Jawa Tengah. Iwan, bagaimana kegiatan di posko pemakzulan yang mulai didirikan dan bagaimana proses pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati? Ya, selamat petang Maidov dan saudara. Ini memang setelah libur selama 4 hari karena ada rangkaian upacara kenegaraan, pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati mulai tadi pagi ini kembali berjalan. Dan secara maraton pansus ini memeriksa beberapa pihak yang hari ini agendanya adalah memeriksa tentang kenaikan PBBP 2 yang hingga mencapai 250%. Meskipun kenaikan ini telah dibatalkan atau ditunda oleh Bupati Pati, ini pansus tetap memintai keterangan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Setidaknya tadi dalam pantauan kami ada 3 perwakilan camat yang dipanggil dan kemudian dimintai keterangan. Dalam fakta yang hadir dalam persidangan tadi atau dalam rapat tadi, bahwa camat ini memang tidak ikut serta menentukan nominal kenaikan PBB hingga 250%. Dirinya hanya diminta untuk kemudian mensosialisasikan dan memberi arahan kepada kepala desa agar kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati ini bisa dilaksanakan. Terbukti dengan adanya surat edaran dari kecamatan yang isinya adalah mewajibkan warga yang akan mengurus administrasi kependudukan ini harus sudah lunas pajak. Dalam kesempatan itu, camat mengakui bahwa surat edaran itu adalah memang inisiatif dari dirinya. Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan kepada masyarakat agar mau atau tertib dalam membayar pajak. Nah, sementara untuk nominal kenaikan ini dari camat tidak mengakuinya. Nah, selain itu dari kepala desa ini juga ada fakta baru. Kebetulan di antara 3 orang yang dipanggil tadi ada salah satu ketua Pati, yaitu ketua paguyuban kepala desa di Kabupaten Pati, yang menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak diikut sertakan dalam
pengambilan keputusan kenaikan pajak hingga 250%. Hal ini kemudian yang membuat mereka hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah. Nah, itu. Oke, pemeriksaan sejumlah pihak-pihak juga dilakukan dan dilakukan secara maraton. Iwan, tapi apa ada informasi soal hasil dari pansus pemakzulan bupati ini? Kapan akan selesai? Ya, untuk pansus angket ini belum tahu kapan akan selesainya. Setidaknya dari kemarin kesepakatan ada 12 poin yang akan dibahas atau akan diselidiki oleh pansus. Ini kalau kita runtut dari tanggal 14 kemarin, yaitu tentang kasus di RSUD, kemudian hari ini tentang kenaikan PBB, dan masih ada 10 item lagi. Nah, ini waktunya untuk selesai kapan ini masih belum bisa diketahui, namun kemarin dari Ketua Pansus menyampaikan bahwa meskipun ada waktu 60 hari untuk penyelesaian pansus ini, pihaknya berupaya secepat mungkin menyelesaikan 12 PR yang diberikan oleh masyarakat agar segera terselesaikan dan bisa diproses berikutnya, Medok. Iwan, terakhir singkat saja, Bupati pansus ini kan punya hak untuk memanggil pejabat-pejabat terkait termasuk juga Bupati. Kalau iya ada rencana dipanggil kapan? Ya, untuk pemanggilan Bupati ini rencananya akan dilakukan setelah semua dinas atau pihak yang terkait ini dimintai keterangan. Setelah nanti ada keterangan dari para pihak terkait ini, baru rencananya akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati-Pati. Nah, terkait kapannya ini kami belum bisa mendapat konfirmasi pasti, tapi yang jelas ada rencana ke sana. Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan pansus ini dan kita kawal bersama-sama, Medok. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada